Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Qudrat Ilahi Rabbi, yang mana atas segala nikmatnya kita semua masih bisa hidup dengan aman, damai, dan tentram. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada akhiru fin Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang turut tumut serta taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Hujjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama akhirnya kita berjumpa kembali. Saya Rifa Ramdan Fauji akan membahas mengenai hukum tajwid yang telah lama tersimpan. Kalau tidak salah kita pernah belajar mengenai hukum izhar, yang dimana secara bahasa berarti jelas. Sekarang kita itu akan memasuki kepada hukum idgham. Hukum idgham ini termasuk dari salah satu hukum nun mati atau tanwin. Al-idgham secara bahasa yaitu memasukkan. Sedangkan menurut hukum tajwid yaitu mengucapkan bunyi nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham. Huruf idgham diantaranya itu ada 6. Yang pertama ada huruf ya, yang kedua huruf nun, yang ketiga huruf mim, waw, lam, dan ro. Dan idgham itu terbagi kepada 2. Yang pertama ada idgham bigunnah, yaitu memasukkan beserta dengung. Dan yang kedua ada idgham bila gunnah, yang memasukkan huruf nun mati atau tanwin tidak beserta dengung. Kita masuk kepada hukum idgham bigunnah, yang dimana idgham ini harus beserta dengan dengung. Dan juga kita harus mengetahui huruf-hurufnya. Tadi kan huruf idgham itu ada 6. Ya, mim, nun, wawu, lam, dan ro. Nah, kita pecah. Huruf idgham bigunnah itu ada 4 yang beserta dengung ya. Yang pertama, ya, nun, mim, wawu. Bisa disingkat yan, mu. Kita ulang. Ada ya, mim, nun, dan wawu. Bisa disingkat yan, mu. Adapun contoh dari idgham bigunnah yaitu pada Quran surat Al-Lahab ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Habiu wa tab. Nah, itu ada huruf ba yang berharokat tanwin kasrah menghadapi huruf wawu, yang dimana huruf wawu ini adalah salah satu dari huruf idgham bigunnah. Maka kita harus menyertakannya dengan dengung. Bagaimana ingin memunculkan dengungan ini? Kita bisa menahannya selama 2 atau 3 ketukan, tergantung tempo waktu membaca Al-Quran. Jadi kita menahannya sedikit, 2 sampai 3 detik ya, yang umum itu. Nah, lahabiu watab. Lahabiu watab. Jadi memasukkan huruf nun mati atau tanwinnya itu, bunyi nun mati atau tanwinnya itu ke dalam huruf idgham, huruf wawu tersebut. Nah, dan kita menahannya 2 atau 3 ketukan. Itu tergantung tempo kita membaca Al-Quran ya, tergantung kecepatannya. Oke. Lalu ada juga di ayat terakhir.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang pertama huruf wawu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ini ada huruf lam yang berharokat tanwin dhammah, atau di Sunda itu biasanya menyebutnya itu tanwin PS ya Ustaz ya, menghadapi huruf mim, yang dimana mim ini adalah salah satu dari 4 huruf idgham bigunnah. Sama, kita juga harus memasukkan bunyi nun mati atau tanwinnya itu kepada huruf idgham itu, huruf mim. Nah, contoh fi jidiha hablum mim masad. Hablum mim masad. Nah, kita tuh harus benar-benar memperhatikan mana yang idgham bigunnah dan mana yang idgham bila gunnah. Yang tadi idgham bigunnah itu adalah memasukkan beserta dengung. Jadi harus ada dengungan pada huruf idgham tersebut. Nah, berbeda dengan idgham bila gunnah yang tanpa dengung. Nah, jadi untuk contoh idgham bigunnah itu yang tadi surat Al-Lahab. Kalian bisa melihatnya di Al-Qur'an, surat Al-Lahab ayat pertama, yaitu ba berharokat tanwin kasrah menghadapi huruf wawu. Lalu pada ayat terakhir yaitu huruf lam yang berharokat tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Huruf mim ya. Nah, adapun untuk huruf nun matinya kan itu contoh tanwin ya. Kalian bisa cari sendiri di Al-Qur'an untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Nah, lanjut. Kita masuk ke huruf idgham, hukum idgham bila gunnah. Nah, berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu menggunakan dengung, kalau sekarang itu tidak boleh menggunakan dengung. Banyak orang-orang yang di kalangan kita itu pada saat membaca hukum idgham bila gunnah itu mereka menggunakannya beserta dengung ya. Seperti contoh di dalam Quran surat Al-Alaq ayat ke-15. Kalla la illam. Nah, mereka itu kebanyakan orang itu membacanya seperti ini. Contoh yang salah ya, maaf. Kalla la illam. Nah, jadi ada dengung di huruf lam. Padahal huruf lam itu bukan huruf idgham bigunnah, tetapi idgham bila gunnah. Ya, makanya kita itu harus memperhatikan ya, mana huruf idgham bigunnah, mana huruf idgham bila gunnah, dan kita harus tahu apa sih idgham bigunnah itu. Idgham bigunnah itu adalah idgham yang menggunakan dengung, yang hurufnya ada 4. Ya, mim, nun, dan wawu. Bisa disingkat yanmu. Sedangkan huruf idgham bila gunnah yang tanpa dengung itu hanya ada 2. Yang pertama ada huruf lam, yang kedua ada huruf ro. Ini dalam Quran surat Al-Alaq ayat 15, yaitu nun mati menghadapi huruf lam. Nah, contoh ya, kita bisa membacanya seperti ini ketika menemukan huruf nun mati menghadapi lam. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam. Jadi langsung setelah masuk itu langsung masuk lagi ke kalimat atau huruf yang selanjutnya. Jangan ada penekanan, jangan ada dengung. Kalla la illam. Kalla la illam. Harus langsung, jangan kalla la illam. Nah, masih banyak orang yang membacanya seperti itu. Nah, lalu kita mencari yang nun mati menghadapi huruf
ro. Ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-5. Itu ada nun mati menghadapi huruf ro. Yang mana huruf ro ini adalah huruf yang kedua dari huruf idgham bila gunnah. Sama ya, tidak boleh menggunakan dengung. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mir rabbihim. Langsung ke kalimat atau huruf yang selanjutnya. Jangan ada dengung. Contoh. Yang ada dengung ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi bukan hanya menyalahi aturan, tetapi apabila huruf idgham bila gunnah didengungkan itu agak tidak slek gitu kedengernya, agak gak enak didengar. Ulaika ala hudam mir rabbihim, gak enak untuk didengar. Tetapi apabila kita tanpa mendengungkannya, pasti itu enak untuk didengar. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi tadi ulang lagi. Yang pertama ada idgham bigunnah, yaitu memasukkan suara huruf nun mati atau tanwin kepada huruf idgham bigunnah. Yang pertama ada huruf ya, yang kedua ada huruf nun, yang ketiga ada huruf mim, yang keempat ada huruf wawu. Bisa disingkat yanmu. Garis bawahi, huruf-huruf ini harus beserta dengan dengung. Nah, yang kedua ada hukum idgham bila gunnah. Yang mana huruf idgham bila gunnah itu tidak boleh beserta dengung. Dan hurufnya pun enteng, hanya ada 2. Yang pertama ada huruf lam, yang kedua ada huruf ro. Yang pertama ada huruf lam, yang kedua ada huruf ro. Garis bawahi, ini tidak boleh menyertakan suara dengung. Nah, sahabat Al-Hujjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu selain belajar, apabila kita memiliki sedikit ilmu, maka kita harus mengamalkannya. Mungkin di sisi kalian, tetangga kalian, saudara-saudara kalian itu masih banyak yang membutuhkan ilmu. Jadi sepatutnya sudah kewajiban kita untuk belajar dan mengamalkannya di daerah masing-masing. Kita itu tidak perlu menunggu pintar untuk mengamalkan ilmu. Tidak perlu hafal semuanya. Amalkan meskipun hafal 1 ayat. Nah, sekarang kita itu sudah menghafal beberapa ayat, dan di hukum tajwid juga mungkin ada yang lebih dari saya ya. Banyak orang-orang yang berilmu. Tapi saya ini memiliki sedikit ilmu dan ingin mengamalkannya kepada kawan-kawan semua. Jadi untuk itu, mari kita belajar bersama-sama agar kita tidak bodoh di dalam hal agama. Karena sebetulnya orang itu tidak ada orang yang bodoh, tetapi hanya ada orang yang malas. Yang dimana nanti orang pemalas itu akan menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang bodoh. Bodoh itu karena tidak mau belajar. Tetap ada hadis pamungkas, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mungkin untuk pembelajaran malam hari ini di kajian online sahabat Al-Hujjah TV dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kawan-kawan sekalian yang mendengarkan.
Akhiru bid-du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.